Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang masalah khilafah yang diusung oleh HTI, ya? Apakah itu sama dengan khilafah pada masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana itu? Jadi kita tahu masalah khilafah, masalah politik, ya. Kita tahu di negeri kita ada yang dulu disebut dengan Hizbut Tahrir, ya, Indonesia, yang memperjuangkan kekhilafahan, ya, sistem politik sebagaimana ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah dan juga setelah para khulafaur rasyidin. Nah, abad ini yang ingin memperjuangkan masalah kekhilafahan ini, bagaimana? Saya tidak tahu masalah apakah yang diperjuangkan oleh HTI itu sama dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena atau masa khulafaur rasyidin, karena saya bukan bagian daripada mereka, karena saya tidak tahu secara inti. Yang kita tidak tahu kita katakan tidak tahu, ya. Tetapi ya, yang kita tahu daripada HTI bahwa mereka memperjuangkan, ya, mereka memperjuangkan kekhilafahan di mana politik, ya, yang ada seperti masa Rasulullah, begitu masa Khulafaur Rasyidin, itu juga terjadi pada abad ini, sehingga umat Islam itu bersatu dan banyak masalah umat Islam bisa terselesaikan dengan menyatunya secara politik. Paling kurang itu tujuan mereka, ya. Masalah cara yang ditempuh kita tidak tahu, ya, karena kita bukan orang yang masuk dalam tanzim, dalam Hizbut Tahrir, jadi kita tidak tahu bagaimana cara menempuh itu. Cuma secara prinsip ingin kami sampaikan bahwa adanya kesatuan politik umat Islam, ya, untuk menjaga persatuan umat Islam itu merupakan tujuan daripada agama, ya, untuk menyatukan umat Islam. Yang kedua adalah supaya negara-negara Islam untuk bersatu dan juga untuk saling memperkuat satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Itu merupakan tujuan daripada agama kita. Kemudian juga adalah dengan adanya kesatuan secara politik akan terjadi dengan mudahnya umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam di negaranya masing-masing, dan juga umat Islam akan kuat di mata negara-negara non-muslim atau mereka yang ingin mencelakakan umat Islam. Dengan adanya kesatuan politik ini umat Islam akan kuat, ya, apalagi di kancah dunia internasional saat ini. Nah, di sini kita katakan kalau seandainya kekhalifahan yang ingin diwujudkan itu untuk menyatukan secara politik umat Islam, ada cover politik bagi umat Islam, itu sah-sah saja dan itu adalah matlub, merupakan bagian yang kita inginkan dan itu diperlukan apalagi dalam dunia saat ini. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sistem politik kekhalifahan yang harus kita wujudkan itu persis seperti masa Khulafaur Rasyidin dulu, atau boleh dia itu berbeda tapi tujuannya tetap sama? Disinilah para ulama dusturi, para fuqaha dustur, para ahli-ahli perundang-undangan internasional daripada orang muslim, orang Islam, pakar-pakar umat Islam itu punya ijtihad yang berbeda-beda. Di antaranya adalah seperti Abdul Razak Sanhuri Basha, salah seorang daripada pakar hukum internasional, ya, hukum tata negara dari Mesir. Beliau di abad 20 telah meninggal, di abad 20. Ijtihad beliau adalah tidak mesti harus seperti masa Khulafaur Rasyidin dulu, di mana ada satu imamah, satu imam, yang lain semua ibaratkan gubernur. Kita harus tahu negara kita sudah berubah secara perpolitikan saat ini. Setiap negara ada negara sendiri yang independen. Nah, maka sekarang boleh saja menurut beliau kekhalifahan dalam artian kesatuan politik umat Islam itu dibangun dengan cara apa? Dengan cara di mana terbentuknya seperti Liga Bangsa-Bangsa, seperti PBB tapi di antara umat Islam, ya. Kemudian terbentuk seperti Uni Eropa mungkin, karena pada saat itu, pada saat beliau hidup Uni Eropa belum terbentuk, tapi boleh terbentuk sistem kekhalifahan itu seperti Uni Eropa misalkan, ya, adanya kesatuan politik umat Islam yang mereka saling bantu-membantu, dan bahkan sesama umat Islam, negara-negara Islam bebas masuk tanpa ada visa, ya, ada satu mata uang. Nah begitu.
Kemudian ini yang pertama. Selanjutnya adalah ya, untuk mewujudkan sistem politik yang menyatu antara umat Islam. Kita mendengarkan suara yang mengganggu kita. Jadi siapa yang punya kereta seperti itu mohon paham ya, itu mengganggu kita semua ya. Nah, untuk kita wujudkan ya sistem politik yang seperti ini ya, para ulama, pakar-pakar dan ahli mengatakan tidak bisa hanya kita berpikir dengan satu sistem politik ya, dalam artian bahwa kita ubah perpolitikan maka kekhalifahan akan terjadi. Tidak bisa hanya langsung dengan politik saja. Tapi bahkan para pakar ada yang menyatakan justru sekarang secara realnya dimulai dengan ekonomi, sosial, kemudian dengan budaya, kemudian juga kerjasama dengan cara daripada bidang pemerintahan, sains, sampai akhirnya nanti terwujud persatuan antara umat Islam. Dengan terwujudnya persatuan antara umat Islam, saling bantu-membantu antara umat Islam, disinilah kemudian akan terciptakan iklim di mana sistem politik juga akan menyatu. Terserah nanti ya, apakah seperti Uni Eropa atau sifatnya adalah seperti PBB tapi sifatnya khusus antara umat Islam misalkan. Nah, jadi di sini saya katakan para pakar ulama dalam masalah ini menyatakan bahwa tidak mesti harus persis seperti Khulafaur Rasyidin yang hanya ada satu presiden untuk semua negara Islam. Hari ini kalau kita bilang kami mau jadi khalifah Indonesia dan Malaysia, kemudian negara-negara di Asia atau di Arab, kita buat satu presiden saja, yang lain semua jadi gubernur, mau? Tidak akan. Makanya realnya harus diketahui ya. Boleh saja negara ini sifatnya adalah tetap seperti biasa, tapi di sana ada cover yang lebih luas yang sifatnya seperti Uni Eropa misalkan, tapi berlaku khusus antara umat Islam saling bantu-membantu. Nah, masalah kekhalifahan dengan makna bahwa terwujudnya persatuan secara politik umat Islam itu matlub syar'an. Itu kita perlukan secara agama kita, itu adalah disuruh dalam agama kita. Tapi cara mewujudkannya itu adalah kembali kepada ijtihad para ulama dan juga melihat kepada kondisi real yang dihadapi oleh umat. Bukan berarti itu tidak diinginkan, tapi lihat real kepada umat. Yang diajak oleh orang HTI, apakah dengan cara ini bisa? Mungkin salah satu cara yang mereka tempuh. Kalau misalkan cara ini tidak bisa, ya tidak perlu harus berkutat dengan cara itu, boleh dengan cara yang lain. Yang paling penting saya ini adalah wujudkan persatuan antara umat Islam sesama mereka, bukan bersatu dengan orang kafir. Bagaimana Palestina saat ini justru normalisasi yang terjadi antara orang Muslim dengan negara-negara yang memusuhi orang-orang Palestina, menyatu dengan orang Israel, dengan musuh umat Islam bahkan. Ini aneh. Maka ini terjadi hal yang sungguh sangat luar biasa. Sesama negara-negara Islam diam, mengutuk kejahatan Israel saja, orang-orang Arab hari ini takut. Bayangkan bagaimana sebelum kita katakan kekhalifahan, ngajak bersatu saja ya, OKI saja hari ini, organisasi kerjasama Islam itu limbung, nggak bisa buat apa-apa, hanya dalam OKI saja. Nah, inilah tugas dan ini perlu kita tahu kondisi kita saat ini. Tapi bukan berarti bahwa kekhalifahan dalam artian persatuan politik tidak diinginkan, tetap kita inginkan dan itu matlub secara syar'an. Selanjutnya